Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GM semuanya, kembali lagi di YouTube channel TPB Gajah Mada. Nah, kali ini bersama saya Kak Dika, salah satu tentor kimia di TPB Gajah Mada. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal kimia yang sering keluar di UTBK. Tapi sebelum itu, Kakak ingatkan kepada kalian semuanya untuk klik like, komen, subscribe, dan juga share video ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas soal UTBK kimia. Oke, baik, kita mulai dari soal yang nomor 1 ya. Dari soal yang nomor 1 ini diminta untuk menentukan 4 bilangan kuantum yang tidak mungkin gitu ya. Jadi biasanya di soal-soal UTBK materi struktur atom dan SPU ini salah satu yang keluar adalah bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum ini mungkin bentuk soalnya ada macam-macam. Misalkan diketahui nomor atom, kita disuruh menentukan 4 bilangan kuantum. Sebaliknya, misalkan diketahui 4 bilangan kuantum, terus kita disuruh menentukan nomor atomnya. Atau juga misalkan disuruh menentukan mana 4 bilangan kuantum yang mungkin dan juga yang tidak mungkin. Seperti yang soal nomor 1 ini yang kita minta disuruh menentukan 4 bilangan kuantum yang tidak mungkin gitu ya. Nah, untuk mengetahui itu maka kita harus mengetahui tentang materi bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menunjukkan tingkat energi dari elektron terakhir pada kulit tertentu. Nah, bilangan kuantum itu ada 4 macamnya. Yang pertama adalah N yang menunjukkan kulit, yang kedua adalah L menunjukkan bilangan kuantum azimut yaitu subkulit, yang keempat adalah bilangan kuantum magnetik yang menunjukkan orientasi elektron pada orbital itu, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin yang menunjukkan rotasi elektron pada orbital tertentu. Nah, sebelum itu untuk mengetahui bilangan kuantum kita harus tahu dulu konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum gitu ya. Nah, seperti yang digambar samping ini bahwa konfigurasi menurut mekanika kuantum kan dimulai dari 1s, kemudian 2s, 2p, 3s, 3p dan seterusnya sesuai dengan diagram yang di samping gitu ya. Misalkan dari suatu unsur yang diketahui oleh nomor atomnya kita sudah mengetahui konfigurasinya. Misalkan terakhirnya kita dapatkan adalah misalkan ini 4s1 gitu ya. Maka dari konfigurasi terakhir ini kita dapatkan 4 ini menunjukkan kulit gitu ya. Kemudian S atau hurufnya ini menunjukkan subkulit. Sedangkan yang atas atau pangkatnya ini menunjukkan jumlah elektron. Nah, kembali lagi ke jenis bilangan kuantum tadi. Kan ada 4 ya. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama yang menunjukkan kulit. Jadi kalau misalkan terakhirnya 4s berarti kulitnya adalah 4 dan seterusnya ya. Kalau bilangan kuantum azimut ditentukan oleh subkulit, misalkan di sini s maka subkulitnya adalah s. Nah, masing-masing subkulit ini memiliki nilai bilangan kuantum yang berbeda-beda. Kalau misalkan s berarti 0 bilangan kuantumnya, P itu 1, sedangkan D itu 2 dan F itu 3. Seperti yang ada di tabel berikut gitu ya. Nah, masing-masing dari subkulit ini memiliki orbital dengan jumlah yang berbeda. Misalkan S itu punya orbital jumlahnya 1 dengan nilai 0. Kemudian P memiliki jumlah orbital atau kotak itu sebanyak 3, dimulai dari -1, 0 plus 1. Kemudian untuk orbital yang D, subkulit D itu memiliki 5 orbital, dimulai dari -2, -1, 0 plus 1 plus 2. Dan yang terakhir adalah subkulit F memiliki 7 orbital. Yang pertama dimulai dari -3, -2, -1, 0 plus 1 plus 2 plus 3 gitu ya. Nah, dari soal yang diketahui di nomor 1 ini ada opsi A sampai E gitu ya. Yang tidak mungkin bagaimana? Kita melihatnya adalah kita tentukan misalkan subkulitnya adalah 4. Maka di 4 ini sesuai dengan konfigurasi mekanika kuantum tadi ada 4 subkulit kan, 4S, 4P, 4D, dan 4F gitu ya. Nah, dari opsi A sampai E ini yang tidak mungkin adalah jawaban yang E. Kenapa demikian? Kita coba telaah satu-satu ya. Di situ N-nya adalah 3, kemudian L-nya 1,
dan M-nya sama dengan plus 2. Nah, kenapa tidak mungkin? Di situ ditentukan M-nya 3, mungkin saja bisa memiliki nilai 3. Kemudian L-nya 1, berarti dia termasuk subkulit P. Nah, P tadi memiliki 3 orbital kan, dari angka min 1, 0, plus 1. Sedangkan di situ ditentukan M-nya adalah plus 2. Nah, tidak ada nilai bilangan kuantum magnetik pada subkulit P dengan angka plus 2. Maka jawaban yang tidak mungkin adalah jawaban yang E. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 2, yaitu tentang bab stokiometri. Untuk soal yang nomor 2 itu diketahui bahwa ada silikon karbida itu dihasilkan dengan mereaksikan silikon oksida dengan karbon. Di situ diketahui bahwa silikon oksidanya memiliki massa 3 gram, sedangkan karbonnya 4,5 gram gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa persentase hasil dari reaksi itu gitu. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus menuliskan apa yang diketahui di soal itu. Di situ diketahui ada SiO2 dengan massa 3 gram. Kemudian di situ diketahui juga AR-nya Si itu adalah 28, sedangkan AR-nya O itu adalah 16. Dari sini kita bisa mencari MR-nya SiO2. Si-nya 1 berarti 28, kemudian O-nya ada 2, maka 16 dikali 2 yaitu 32, hasilnya 60. Tuh. Kemudian yang kedua adalah kita mengetahui bahwa ada C atau karbon dengan massa 4,5 gram. Di situ diketahui AR-nya C sebesar 12 gram per mol. Nah, yang ditanyakan di situ adalah persentasenya dengan diketahui massanya SiC adalah 1,5 gram. Nah, di situ juga diketahui reaksinya yaitu SiO2 plus 2C menghasilkan SiC plus CO2. Ya. Nah, dari yang diketahui ini kita bisa menentukan molnya masing-masing. Dari SiO2 maka didapatkan mol adalah massa per mR. Maka didapatkan 3/60, hasilnya adalah 0,05 mol. Nah, kemudian untuk yang C kita juga bisa mengetahui molnya dari sama rumusnya, massa per mR. Hasilnya adalah 4,5/12 yaitu 0,375 mol. Ya. Kemudian dimasukkan ke reaksinya yaitu mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya adalah di situ SiO2-nya adalah 0,05, sedangkan yang C-nya adalah 0,375. Di sini belum diketahui ya, karena produk. Kemudian yang bereaksi berapa? Nah, di sini kita mengikuti aturan reaksi pembatas. Jadi, untuk mengetahui reaksi pembatas, kita harus membagi angka atau nilai dari mol masing-masing reaktan dengan koefisiennya. Jika menghasilkan nilai yang lebih sedikit, maka itu adalah reaksi pembatas atau reaktan pembatas gitu. Nah, di sini SiO2 maka nilainya 0,05 dibagi koefisiennya 1, berarti hasilnya 0,05. Sedangkan yang C itu 0,375 dibagi 2, maka mendapatkan hasil sekitar 0,15 sekian gitu ya. Maka ketika kita membandingkan hasil dari SiO2 dan C itu menghasilkan nilai yang lebih sedikit yaitu SiO2. Maka SiO2 adalah sebagai reaksi pembatas, jadi dia sebagai patokan gitu. Nah, berarti yang bereaksi adalah 0,05 di sini. Sedangkan yang C, ketika SiO2 bernilai 1, yang bereaksi adalah 0,05. Sedangkan ketika jumlahnya 2, maka berapa? Tinggal dikali 2. 0,05 dikali 2 yaitu 0,1. Begitu juga hasilnya, kita sesuaikan dengan perbandingan koefisien. Di sini 1, maka yang bereaksi 0,05. Ini juga 0,05. Didapatkan sisa di sini 0 ya, yang di sini 0,275, yang ini 0,05, ini 0,05. Nah, sesuai dengan soal yang ditanyakan adalah persentase hasil dari reaksi yaitu SiC di sini.
Kita fokuskan ke SiC. Kita dapatkan molnya 0,05. Di sini kita bisa mencari masanya secara teoritis, masanya SiC, yaitu dengan cara mengalihkan mol dengan MR-nya SiC. Kita dapatkan 0,05 dikali SiC. Si tadi 28, C-nya 12, berarti menghasilkan angka berapa? 40. Maka didapatkan 2 gram. Nah, di sini disimpulkan bahwa dari perhitungan secara teoritis, hasil dari SiC harusnya berapa? 2 gram. Sedangkan di soal tadi berapa gram? 1,5. Nah, yang ditanyakan persentasenya berapa? Di situ bisa kita tuliskan, jadi persentase SiC adalah massa dari hasil sebenarnya dibagi massa teori dikali 100%, yaitu 1,5 dibagi 2 dikali 100%, didapatkan 75%. Jadi hasil reaksinya sebanyak 75%. Oke, selanjutnya untuk soal yang nomor 3 ini ditanyakan adalah hasil reaksi dari oksidasi alkohol sekunder, ya. Nah, materinya adalah turunan hidrokarbon kelas 12. Nah, dari soal ini kita harus tahu dulu materi tentang reaksi oksidasi pada alkohol. Jadi alkohol kan ada 3 ya, ada alkohol primer, sekunder, dan juga tersier. Masing-masing melakukan reaksi oksidasi. Yang pertama, ketika alkohol primer dioksidasi itu bisa menghasilkan aldehida. Selanjutnya ketika oksidasinya berlanjut itu menghasilkan asam karboksilat. Sedangkan untuk alkohol sekunder itu ketika dioksidasi menghasilkan senyawa yang disebut dengan keton. Sedangkan alkohol tersier itu dioksidasi tidak akan berubah, atau artinya alkohol tersier tidak bisa dioksidasi. Sesuai dengan soal tadi yang ditanyakan adalah alkohol sekunder. Berarti ketika alkohol sekunder dioksidasi itu menghasilkan suatu senyawa yang namanya keton, gitu ya. Nah, dari opsi A sampai E ini diketahui nama-nama dari masing-masing hasil. Nah, untuk mengetahuinya gimana? Berarti kita tahu bahwa tata nama dari masing-masing turunan hidrokarbon. Yang pertama adalah alkohol, maka diberi nama alkanol, artinya akhirnya ada ol, seperti itu. Sedangkan yang kedua ada eter, namanya adalah alkoksi alkana. Yang ketiga aldehida diberi nama alkanal, artinya akhirnya adalah al. Sedangkan untuk keton itu diberi nama alkanon, jadi akhirnya ditandai dengan on. Kemudian untuk asam karboksilat diberi nama asam alkanoat, di depan ada asam, diakhiri dengan at. Sedangkan untuk yang ester diberi nama alkil alkanoat. Jadi awalnya ada nama alkil atau gugus alkilnya, kemudian akhirnya ada at. Nah, tadi senyawa keton berarti memiliki akhiran on. Dari opsi A sampai E itu yang memiliki nama dengan akhiran on adalah opsi yang D saja. Maka kita bisa langsung menentukan jawaban dari soal itu adalah yang D, 2-metil butan. Oke, sekian pembahasan soal-soal UTBK Kimia kali ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Kakak ingatkan untuk kalian juga menonton video lainnya. Sampai bertemu selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.